الله خير ملكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقصد النحو بها محوية تقارب الأقصى بلفظ منجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبة وفرل وله في درجة الآخرة كلامنا لفظ مفيد واسم وفعل ثم حرف واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم يشاء ومضي الأفعال بالتمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صاه وحيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمة وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا عري من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرون منفوت كل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والسكين كم الرفع والنصب جعالا إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن جزيما فارفع بضم منصبا فتحا وجور كسرا كذكر الله عبده يسور واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالالف واجر بياء ما من الاسماء من ذاك ذو ان صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتاليه ينظر وقصرها من نقصهن اشر وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لليك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. Dah. Terakhir sampai berarti sekarang wasyibidzaini wa bihi 'ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Ya. Jadi kalau kemarin terakhir kita membahas mengenai jamak mudzakkar salim beserta syarat-syaratnya. Ada berapa jamak mudzakkar salim kemarin yang beliau kasih contoh? Arfa' bi wawin wangsiban nabil alif wajrur bi ya'im. Gimana? Baitnya terakhir. Ayo warfa' bi wawin wa bi yajrur wangsibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Beliau ngasih dua contoh amir wa mudnib. Itu apa itu? Mewakili apa? Amir mewakili setiap kalimat yang jamid alam beserta syarat-syaratnya, mudzakkar akil dan seterusnya dan seterusnya. Adapun yang mudnib mewakili sifat yang dengan syarat-syaratnya juga, sifat untuk mudzakkar akil begitu seterusnya. Oke. Kemudian di bait selanjutnya wasyibidzaini wa bihi 'ishruna itu beliau menjelaskan mengenai mulhaq mudzakkar salim. Tapi sebelumnya beliau mengatakan wasyibidzaini. Nah, wasyibidzaini itu maksudnya adalah dan yang serupa dengan
dua contoh tadi, yaitu apa? Amir dan mudznib, berarti artinya yang memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan amir dan persyaratan mudznib itu disebut jamak mudzakkar salim. Jadi separuh syatar awal dari bait itu masih menjelaskan tentang jamak mudzakkar salim yang memenuhi syarat. Wasyibidaini titik sampai di situ. Wabihi ishruna wababuhu ulhiqa. Syuf. Wabihi ishruna wababuhu ulhiqa. Kalau kita bentuk menjadi kalam yang nasar begitu, kira-kira bunyinya wabihi, yakni wabi jam'il mudzakkar salim ulhiqa ishruna wababuhu, dan diilhakkan dengan jamak mudzakkar salim ishruna dan babnya. Berarti yang pertama beliau menyebut babnya ishruna. Mulhaq mudzakkar salim beliau ngasih contoh ishruna wababuhu. Babnya ishruna itu maksudnya apa? Babnya ishruna itu ya maksudnya adalah setiap bilangan puluhan dimulai dari 20 sampai 90. Jadi ishruna wababu, babu berarti apa? Salasuna sampai tis'un. Salasuna ila tis'in. Nah, ini diilhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Oke. Alasannya kenapa coba? Karena nggak ada mufradnya. Nggak ada mufradnya kan? Ya nggak? Ishruna. Apa coba mufradnya? Ishrun. Nggak ada. Alasannya lah. Oh, ada mufradnya berarti jadi jamak mudzakkar salim. Ya, tapi kan nggak ada. Nggak ada mufradnya. Yang kedua, apa? Syibidain wa ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Kemudian ahluna. Ahluna. Ini ada mufradnya yaitu ahlun. Tapi kenapa dia dimasukkan mulhaq mudzakkar salim? Karena dia isim jenis yang jamid. Jadi isim jamid itu boleh ketika isim alam. Tapi kalau dia isim jenis, maka dia mulhaq mudzakkar salim. Alasannya karena ismu jinsin jamid. Sama kayak rojulun. Rojul ini kan bukan isim alam kan? Kecuali kalau ada nama orang rojul itu beda lagi. Tapi kalau rojulun sebagai isim jenis, maka ketika kamu mengatakan rojuluna itu aslinya bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia mulhaq mudzakkar salim. Dia apa? Mulhaq mudzakkar salim. Karena dia tidak memenuhi syarat. Yang ketiga apa? Terus habis itu ulu wa alamuna illiyuna. Ulu. Kalau ulu alasannya kenapa? Karena la wahid. Enggak ada apa namanya? Isim mufradnya. Ulu. Mana namanya? Hah? Enggak, dia selalu, nah ini, dia selalu diidhofahkan. Jadi ulul albab kan ulul albab diidhofahkan. Kalau jamak mudzakkar salim diidhofahkan maka nunnya dibuang. Sehingga ya sudah. Uluna yang memiliki. Yang keempat apa? Ulu wa alamuna. Alamun ini mufrad dari alam. Oh, mufrad dari alam. Kenapa dia tidak ini? Karena dia isim jenis yang jamid. Lagi-lagi sama alasannya. Ismu jinsin jamid. Kemudian yang kelima, apa contohnya yang kelima? Illiyuna. Ini adalah nama satu surga. Surga tertinggi. Illiyun. Gimana tuh ayatnya? Ayo, wa ma adraka ma illiyun. Ila akhir. Nomor 2 surganya. Hah? Surga nomor 2. Masa nomor 2? Pertama Firdaus. Oke, terserah lah. Nah, illiyun kenapa alasannya? Karena dia ghairu akil. Apa? Ghairu akil. Nama tempat kok, bukan nama orang, bukan nama manusia, tapi nama apa? Tempat. Ghairu akil. Tapi alam ya. Iya, nama kan?
Dia nama, tetap nama, kita katakan nama, tapi kan ghairu akil. Yang keenam apa yang keenam? Aradun. Aradun ini jamak daripada apa? Ardun. Alasannya apa dia? Hah? Jenis. Iya, dia nama isim jenis, muannas lagi. Isim jenis muannas. Yang ketujuh apa? Araduna syadza. Terus apa? Sinuna wa babuhu. Sinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dal babu wa huwa 'inda qaumin yatarid. Syuf. Sinuna wa babuhu. Apa babnya sinuna itu? Babnya sinuna adalah setiap sulasi. Jadi kan sinuna ini kan apa namanya? Mufradnya dia apa? Sanatun, ya kan? Mufradnya adalah sanatun. Nah, yang dimaksud dengan babnya sinuna ini adalah setiap sulasi kullu thulathiyin. Setiap sulasi yang lam fiilnya dibuang, khudifat lamuhu. Khudifa lamuhu. Lam fiilnya dibuang wala yukassar. Tidak ada bentuk jamak taksirnya. Jadi setiap isim sulasi yang dibuang lam fiilnya dan tidak ada bentuk jamak taksir. Sanah ini aslinya adalah sanahun atau sanawun. Jadi asluhu khudifa lamuhu wa uwidha dan diganti dengan tak ta'nis. Walam yukassar. Tidak dibuat jamak taksir. Jadi aslinya apa tadi? Sanahun atau sanawun. Sanahun atau sanawun. Terus lam fiilnya dibuang, ha atau wawunya ini terus diganti apa? Tak ta'nis. Contoh yang serupa misalnya adalah idotun. Contohnya aidotun. Aslinya aidowun. Aidowun. Mi'atun juga sama. Maka nanti kalau dijamak sanatun menjadi sinin, sinun. Aidotun menjadi aidin atau aidun. Ada kan di Quran kan? Gimana tanya tuh? Aidin, ada aidin-aidinnya itu lupa saya. Aidin, gitulah pokoknya ya. Ada juga misalnya mi'atun, nah itu juga sama. Mi'in menjadi mi'in. Gitulah pokoknya itu namanya babnya sinuna. Ini babnya sinuna. Setiap sulasi yang dibuang lamnya, kemudian lam fiilnya diganti ta ta'nis dan tidak dibentuk jamak taksir. Kalau dia dibentuk jamak taksir, kalau dia masuk babnya sanah, kok ada bentuk jamak taksirnya, maka itu syadz. Contohnya apa? Dhobatun. Contohnya adalah wasyadza dhobatun. Dhobatun ini ada jamak taksirnya dan ada nanti mulhaq mudzakkar salimnya, maka dia syadz. Dhobatun ini saya lupa aslinya apa, tapi dia masuk babnya sinin atau sanah. Bentuk jamak taksirnya adalah dhobatun. Bentuk mulhaqnya adalah dhobun atau dhobin. Ini syadz. Yang semacam ini syadz. Karena ada jamak taksirnya. Ya. Kalau ada bentuk jamak taksirnya maka dia syadz. Oke. Apa tadi? Sinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarid, ya. Nah, ini wa mithla hinin qad yarid. Wa mithla hinin qad yarid. Cuf. Terkadangan sinuna itu oleh sebagian kaum dibaca sebagaimana hin. Kan hin itu kan akhirnya mu'rab. Jadi hinun, hinin, hinan, ya kan?
hinun gimana? Surat awal suratin loh. Awal surat Al-Insan. Oh, hal ata. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Nah, hinun hinan. Nah, ada sebagian kaum yang membaca sinun itu seperti hin. Jadi nanti bacanya sinunan, sinunin, sinunun, sinunun. Ya. Contohnya sabda Nabi apa namanya? Sininan kasinini Yusuf. Sininan benar. Bukan kalau dibaca seperti hin berarti nanti selalu pakai ya, nggak pakai wawu. Jadi sininan, sininun, sininin. Seperti hinan, hinun, hinin pakai ya, nggak pakai wawu. Jadi talzimu ya. Waqad warada ba'dul qaum yaqra'u sinun kahin. Talzimuhu ya. Selalu bersama dengan ya. Sininan, sininun, sininin. Terus i'rabnya aywa. Wa jalul i'rab ala an-nun. Tanda i'rabnya, yakni i'rab maksudnya tanda i'rabnya ala nun di atas nun. Contohnya sabda Nabi, Allahumma ja'al sininan kasinini Yusuf. Sininan kasinini Yusuf. Jadikanlah seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf. Tahun-tahun siapa? Hah? Tahun-tahun siapa? Saya lupa konteks hadisnya itu, bahasa apa lupa saya. Allahumma ja'al sininan kasinini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun apa itu ya? Dan itu tahun-tahunnya Nabi Yusuf yang mana tuh? Tahun-tahun ketika, apakah tahun-tahun ketika beliau di penjara atau tahun-tahun ketika apa namanya? Beliau menjabat sebagai menteri pertanian, kemudian berapa tahun paceklik, berapa tahun. Nah, itu saya lupa konteks hadisnya itu. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa shibhidzaini. Wa shibhidzaini, dan serupa dengan dua contoh sebelumnya, yaitu amir dan mudznib. Itu adalah jamak mudzakkar salim yang memenuhi syarat. Wa bihi 'ishruna wa babuhu ulhiqa. Ai yakni apa? Wa bihi, dan dengan jamak mudzakkar salim itu ulhiqa diilhaqkan 'ishruna wa babuhu. Ishruna wa babuhu diilhaqkan dengan jamak mudzakkar salim yang memenuhi syarat. Apa babnya ishruna? Ya tadi. Salasuna sampai ishruna sampai tis'un. Wal ahluna, begitu juga ahluna, ulu, alamuna, illiyuna, araduna, syadza wassinuna wa babuhu wa mithlahin qad yarid dal babu 'indakum. Oke. Babnya sinuna juga sama. Sinuna juga sama dan babnya begitu juga babnya sinuna. Apa babnya sinuna? Nah, ini tadi. Setiap sulasi yang akhirnya dibuang, lam fi'ilnya dibuang, kemudian diganti dengan ta ta'nis dan tidak dibentuk dan tidak ada bentuk jamak taksirnya. Wa huwa 'inda ini wa mithlahinin qad yarid wa babuhu, jadi wasinuna wa babuhu wa mislahinin qad yarid. Terkadangan yang namanya sinuna dan babnya itu bisa dibaca seperti sihin, yaitu apa? Selalu ya, menggunakan ya, jadi sinin begitu, atau aidin begitu. Yang kemudian nanti tanda i'rabnya zahir terletak di nun. Wa mithlahinin qad yarid dal babu. Jadi terkadangan pembacaan babnya sinin itu dibaca seperti hin. Wa huwa 'inda qaumin yatarid, dan itu berlaku di sebagian kaum Arab. Dah. Syazza. Wa arduna syazza. Ya, enggak, itu apa, syadza itu tadi yang saya kasih contoh itu tadi. Jadi kalau ada apa sinun
kok dia apa namanya? Babnya sinun kok sampai ada jamak taksirnya, maka dia syadz. Oke. Bait selanjutnya. Nah, kalau bait selanjutnya ini bahas nunnya aja. Wa nunu majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa qallaman bi kasrihi nataq. Wa nunu majmu'in, dan nun jamak mudzakkar salim. Wa ma bihi iltahaq, dan nunnya setiap kalimat yang mulhaq kepada mudzakkar salim. Faftah, maka fathahlah. Berarti apa? Nah, nggak boleh ni. Jadi rojuluna bukan rojuluni, tapi rojuluna. Faftah, fathahlah. Wa qallaman bi kasrihi nataq. Tapi ada nggak yang membaca nunnya jamak mudzakkar salim dengan kasroh? Ada, tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Sebetulnya kata-kata qalla di sini kalau kita lihat di syarah-syarahnya itu kurang tepat. Qalla itu seolah menunjukkan memang ada lughah yang membaca nunnya itu dengan kasroh tapi sedikit, padahal syadz. Berbeda dengan, nah ini, wa nunu ma thunniya wal mulhaqibi bi aksi dzaka sta'maluhu fantabih. Syuf. Wa nunu ma sunniya, adapun nunnya kalimat yang mutsanna, yang ditasniahkan yaitu musanna, wal mulhaqibi, dan mulhaq mutsanna, bi aksi dzaka, kamu perlakukan kebalikan dari jamak mudzakkar salim. Kalau nun jamak mudzakkar salim itu di fathah dan ada pembacaan yang di kasroh, maka berarti kalau isim tasniyah aslinya di kasroh, ada pembacaan yang di fathah tapi sedikit. Nah ini dia. Jadi nunnya mutsanna, nun kalau untuk mutsanna atau untuk jamak mudzakkar. Kalau mutsanna itu apa? Yuksar. Wa qalla, dan sedikit yang membaca apa? Wa qalla yuftah. Sedikit yang membaca fathah. Tapi kalau jamak mudzakkar di fathah wa syadza. Ini. Jadi kalau nunnya isim tasniyah itu asalnya di kasroh. Di fathah ada tapi sedikit. Beda sama jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya asalnya di fathah. Kalau di kasroh syadz. Contohnya beliau ngasih contoh. Beliau di sini ngasih contoh di Ibnu Aqil ya, di Ibnu Aqil. Allahu Akbar. Beliau ngasih contoh ketika isim tasniyah. Atau kita cari yang jamak dulu lah. Nah ini dia. Yang jamak mudzakkar. Arafna Ja'faron wa bani abihi wa angkarna za'ani fa'akharini. Ini syadz. Jadi arafna Ja'faron, kami mengetahui Ja'far wa bani abihi, dan putra-putra ayahnya. yakni kabilah-kabilah Ja'far beserta putra-putra ayahnya. Wa angkarna za'ani fa'akharini, dan kita mengingkari kelompok-kelompok selain Bani Ja'far dan abihi. Jadi wa angkarna za'ani fa'akharini. Nah, bukan akhorina tapi akhorini. Akhorini apa dia? Akhorin itu jamak mudzakkar yang memenuhi syarat atau mulhaq? Mulhaq. Apa alasannya? Enggak, dia sifat. Dia sifat tapi dia tidak memenuhi syarat yang dia yusawi bainal mudzakkar wal muannas. Jadi dia bisa digunakan untuk mensifati mudzakkar sekaligus muannas. Rajulun akhor, imra'atun akhor, sama. Oke, itu tadi yang syadz, bacaan yang syadz. Akhor ini ketika nun jamak mudzakkar salim atau mulhaq mudzakkar salim kasrah. Sekarang yang contoh di mana nun isim tasniyah di fathah yang syadz. Bukan syadz ya ini. Ini qalla, sedikit. Beliau ngasih syahid di sini. Syair ala ahwadhiyaina istaqallat ashiyatan. Ini ala ahwadhiyaina.
istaqallat ashiyatan fama hiya illa lamhatun wa taghibu. Ya ala ahwadhiyaina, di atas kedua sayapnya, yakni sayap burung kutoh, sayap burung kutoh. Ini burung kutoh itu burung yang masyhur sekali dalam tradisi para penyair, sering disebut-sebut burung kutoh itu. Sama seperti kalau dalam tradisi penyair Arab jahili itu sering juga disebut tolal, reruntuhan, puing-puing, itu sering disebut. Ala ahwadhiyaina, di atas atau dengan ala ahwadhiyaina. Jadi ini kan dengan kedua sayapnya burung kutoh. Ini kan muannas kan tasniyah tapi di fathah, ala ahwadhiyai kan, ahwadhiyain, ala ahwadhiyaina. Istaqallat ashiyatan, burung itu terbang di waktu senja. Istaqallat, terbang, ashiyatan, di waktu senja. Fama hiya illa lamhatun taghibu, maka tidaklah penglihatan itu illa lamhatun, hanya sekilas, wa taghibu, kemudian menghilang. Nah, kemudian ada pertanyaan. Kalau isim tasniyah, kalau isim tasniyah misalnya, ketika kita mengatakan boleh nunnya itu di fathah, menggunakan lughah yang sedikit itu tadi, maka apakah nanti ada perubahan dalam bentuk tasniyahnya? Dalam arti misalnya apakah dia selalu bersama alif, atau boleh bersama alif, boleh bersama ya? Jadi kalau tadi kan bersama ya kan, walaupun di fathah. Lah sekarang kalau bersama alif ada nggak? Ada nggak contohnya? Emang ada dua qaul. Ada dua qaul. Yang pertama membolehkan dengan ya plus alif. Qaul yang kedua mengatakan kalau kamu fathah maka hanya boleh dengan alif, nggak boleh dengan ya. Qaul yang kedua. Qaul yang pertama mengatakan kalau kamu fathah nunnya isim tasniyah boleh dua-duanya. Jadi boleh dengan ya, boleh dengan alif. Tapi qaul yang kedua mengatakan enggak, kalau kamu fathah nunnya maka wajib dengan alif saja. Contohnya apa contohnya? Nah ini, contohnya ada satu syair lagi. A'rifu minhal jida wal ainana. Nah, wal ainana. Wal man khiraini ashbaha dhubyana. A'rifu minha, aku mengetahui, aku mengenali. A'rifu, aku mengenali minha, dari wanita itu, al jida, lehernya, wal ainana, dan kedua matanya. Asik ya. Emang syair-syair jahili itu ya gitu. Ungkapan-ungkapan cinta kepada wanita, kadang malah mensifati tubuhnya wanita, kadang tentang minum khamr gitu-gitu. Tapi itu hujjah. Dalam lughah hujjah. Lughahnya lho Riz, ngawur ya. Lughahnya hujjah. Bukan terus maksiatnya hujjah ya enggak. Lughahnya hujjah. Jadi a'rifu minha, aku mengenali minha, dari wanita itu, al-jida, lehernya, wal ainana, dan kedua matanya. Syuf, ainana di sini kan nasab. Nasab kan harusnya apa? Ya. Pakai ya. Iya. Mengetahui, a'rifu, aku mengetahui, al-jida kan nasab. Wal ainana, dan kedua matanya. Harusnya wal ainain. Kan harusnya begitu. Tapi dia wal ainana pakai alif. Wal ainana pakai alif. Waman khiraini, lah ini baru pakai ya. Waman khiraini, karena nunnya di kasroh, nggak di fathah. Kalau tadi kan nunnya di fathah, isim tasniyah. Kalau sekarang di kasroh, jadi pakai ya. Waman khiraini ashbaha dhubyana, dan kedua lubang hidungnya mirip dengan kedua lubang hidungnya dhubyan. Dhubyan nama seorang lelaki. Kalau baca syair itu harus ngerti konteksnya, harus tahu ini bicara apa, di zaman apa. Emang susah. Harus dapat feel-nya. Saya kalau orang baca puisi kan gitu juga. Kalau mau mendalami itu harus dapat feel-nya. Kecuali kalau puisi-puisi yang umum populer lah itu beda. Karena kadang puisi-puisi yang populer atau syair-syair populer itu ya bisa difahami di berbagai kondisi. Allahu a'lam. Dah. Yang mau ditanyakan? Berarti yang tadi bacanya i'rabnya rafa atau nasab? Yang mana? Yang tadi Tetap nasab. Tetap nasab. Karena nasabnya adalah fathah. alif. Hah? Alif. Di nunnya itu. Oh, Di nunnya itu ya.
dulu konteks ilmu balago. Ilmu balago itu fungsi mempelajarinya apa ya, Sat? Maksudnya Yap, apa banyak lah. sekadar buat biar kita bisa paham Al-Quran atau ada lebih dari itu? Maksudnya dalam keilmuan Islam kedudukan itu gimana? Ya kalau dalam keilmuan Islam ya tentu saja untuk memahami Quran dan hadis. Intinya itu kan. Semua ilmu-ilmu wasail itu kan fungsinya untuk memahami Quran hadis saja, udah titik. Adapun untuk yang lain-lain ya itu untuk bisa juga ya banyak fungsinya. Kalau mempelajari sastra kan ya banyak fungsinya. Memahami sejarah, memahami dengan kita paham sastra maka kita bisa tahu sejarah daerah itu, tempat itu. Misalnya kalau dalam konteksnya balaghah ya berarti sejarah Arab jahiliyah kan begitu. Nggak bisa dari segi manfaatnya gitu. Apa? Boleh dari ilmu balago. Manfaat apa? Maksudnya Ustaz jarang buka ilmu balago ya. Kan kok Ustaz jarang buka ilmu balago ya? Kayak Maksudnya jarang apa? jarang ngajar balago. Oh. Apa itu kayak nggak perlu? Ya penting lah, penting. Cuman belum balaghah itu menjadi menjadi bagus ketika kita sudah punya pondasi nahwu yang bagus, satu. Yang kedua juga pondasi mantik yang bagus. Hatta ilmu nahwu sendiri itu akan bagus ketika kita sudah punya pondasi mantik yang bagus. Ada banyak sekali istilah-istilah nahwu yang akan sulit kita pahami kalau kita nggak ngerti mantik. Banyak. Karena dalam nahwu nanti kita juga membahas misalnya ya amil, kemudian apalagi misalnya masalah al misalnya, alnya ini lil istighraq atau lil apa lah, itu nanti pembahasannya banyak berkaitan dengan dalam bab mantik misalnya kulli juz'i dan seterusnya. Ada banyak persoalan yang penting memahami mantik yang baik dulu, baru kemudian nanti nahwu, terus setelah itu baru nanti balaghah. Kalau nahwu belum selesai, mengaji balaghah itu kosong. Tapi penting banget balaghah itu penting banget. Dan belajar bahasa itu lama. Imam Syafi'i 10 tahun. Padahal beliau orang Arab asli, orang Quraisy. Tapi belajar bahasa 10 tahun. Makanya kata para ulama itu, kalau kamu hanya punya waktu menguasai beberapa ilmu saja, maka minimalnya kuasai 2 ilmu dulu. Apa itu? Yang pertama ilmu akliyah dan ilmu lughawiyah. Itu dulu. Yang selain itu apa lagi? Ya kan ada ilmu nakliyah misalnya. Oh, Nakliyah misalnya hadis. Kemudian mustarak, usul fikih segala macam. Jangan ke situ dulu. Ya Bu, dasar-dasarnya boleh. Usul fikih yang dasar nggak apa-apa. Fikih tetap wajib kita pelajari sebagai fardhu ain kan, karena ada ibadah-ibadah yang ya wajib kita lakukan sehari-hari, lah itu kita wajib belajar fikih dalam batas-batas memahami fikih untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau untuk mendalaminya, kalau yang betul-betul pengen mendalami, maka 2 ilmu ini penting ini. Ilmu akliyah dan lughawiyah itu adalah 2 ilmu yang dari situ nanti kita bisa bebas mempelajari apa saja. Baik itu nanti ilmu-ilmu syariat, bahkan ilmu non syariat. Itu dari 2 hal ini. Logika dan bahasa. Ilmu itu ditulis selalu menggunakan bahasa, satu. Yang kedua, untuk memahami bahasa itu ya perlu kaidah-kaidah bahasa, dan makna yang terkandung di dalam bahasa itu perlu difahami secara logis, rasional. Makanya perlu memahami 2 ilmu. Semua ilmu, mau itu filsafat segala macam, itu selalu penting untuk memiliki pondasi 2 hal ini. Apalagi belajar syariat. Allah a'lam. Ada lagi? Ya, kita nonton lagi, cuman nggak usah dari awal. Dari mu'rab mabni aja, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Ganti nada, nadanya wiwi terus.
Gimana adanya? Kedua itu. Wal ismu minhu mu'rabun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani kasyabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila wa murabul asma'i ma qasalima min syabahil harfi ka ardin wa summa wa fi'lu amrin wa mudhin buniyah wa a'rabu mudhari'an nariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin ka yaruna manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu was-sakinu kam warraf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima farfa bi dhammin wa usiban fathan wa jur kasron ka dzikrullahi 'abdahu yasur wazim bi taskinin wa ghairu madukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir warfa bi wawin wangsiban bil alif wajrur bi ya'in ma minal asma asif min dzaka in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana abun akhun hamun kadzaka wahanu wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yang duru wa qasruha min naqsihinna asharu wa syartu dzal i'rabi ayyudhafna la lil ya kaja'ahu abi kadzatila bil alif irfa'il musanna wakila idza bi mudmarin mudhafan wusila kilta kadza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin salim jam'i amirin wa mudnibi wa shibhidaini wa bihi 'ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wasinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dal babu wa huwa 'inda qaumin yatarid wa nunu majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa qalla man bi kasrihi nataq wa nuna mathuniya wal mulhaqi bih bi'aksi dzaka istamaluhu fangtabih wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a kadza ulatu walladhis man qad ju'il ka adri'atin fihi dha aidan qubil al-fatihah.